Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adila dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah dipelajari dari awal perkuliahan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ade Faisal Maftuhi, yaitu MK Kepemimpinan Bisnis. Selamat menonton ya teman-teman. Untuk materi yang pertama ada sejarah dan perkembangan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen memiliki sejarah yang panjang dan saling terkait. Sejarah kepemimpinan mencakup beberapa era, seperti Grandman era dari 1841 sampai 1904, Trend era dari 1904 sampai 1948, dan Behavior era dari 1948 sampai 1969, yang masing-masing menegakkan aspek perbedaan dari kepemimpinan. Perkembangan manajemen dimulai dari pemikiran awal Adam Smith tentang bagaimana kerja yang meningkatkan produktivitas, dilanjut oleh revolusi industri yang memerlukan sistem manajemen dan yang efisien. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kepemimpinan di Indonesia, yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama, karakteristik individu, kepercayaan diri, empati, dan integritas seseorang pemimpin sangat berpengaruh pada gaya kepemimpinannya. 2. Lingkungan keluarga dan masyarakat, nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga serta mempengaruhi lingkungan sosial membentuk jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Pendidikan yang baik meningkatkan kemampuan analisis dan pengembangan keputusan, mendukung dan mengembangkan kepemimpinan. Yang keempat, budayakan organisasi. Budaya dan struktur organisasi mempengaruhi cara kepemimpinan berinteraksi dengan tim. Yang terakhir ada tuntunan eksternal, perubahan pasar dan persaingan bisnis menurut pemimpin untuk adaptif dan responsif. Adapun dampak negatif dari perkembangan manajemen kepemimpinan dapat mencakup beberapa hal. Kepemimpinan buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kesejahteraan mental karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Terus ada kepemimpinan toksik, menyebabkan stres, ketidakpuasan kerja, dan bahkan depresi di kalangan anggota tim, serta merusak budaya organisasi. Terus ada micromanagement, menghambat potensi karyawan dan menurunkan motivasi karena karyawan merasa tertekan dan kurang diberdayakan. Terus ada ketidakjelasan arah, dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam tim, mengganggu alur kerja dan mengganggu pencapaian tujuan. Adapun dampak positif, dari dampak negatif pasti ada dampak positifnya, dan ini ada beberapa dampak positifnya. Yang pertama itu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Pemimpin yang efektif dapat menginspirasi dan memberdayakan tim, mendorong meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Terus ada kepuasan dan keterlibatan karyawan. Kepemimpinan yang baik menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Terus ada budaya organisasi yang positif. Pemimpin membangun budaya inovasi dan kolaborasi yang mendukung perkembangan individu dan tim. Terus ada perubahan inovatif. Dengan mendorong pemikiran kritis, kepemimpinan yang transformasional memfasilitasi inovasi yang diperlukan untuk pertumbuhan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yang sempat dipresentasikan oleh kelompok 2, yaitu tentang menjelaskan modal dan teori kepemimpinan. Mari kita bahas apa itu modal dan teori kepemimpinan. Modal dan teori kepemimpinan mencakup berbagai aspek yang penting untuk menciptakan pemimpin yang efektif. Ada beberapa modal kepemimpinan. Yang pertama, keberanian. Pemimpin harus berani mengambil resiko dan membuat keputusan sulit. Yang kedua, ada kemampuan memengaruhi. Mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk menciptakan tujuan bersama. Yang ketiga, ada moral tinggi, memiliki integritas dan menjadi panutan bagi bawahannya. Yang keempat, ada kemampuan komunikasi.
menyampaikan visi dan instruksi yang jelas untuk memastikan pemahaman. Dan ada teori kepemimpinan. Baik, dilanjut dengan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada beberapa hal. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional, fokus pada perubahan, inovasi, dan memperdayakan pengikut. Yang kedua ada kepemimpinan servant, menegakkan pelayanan kepada orang lain dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Yang ketiga ada kepemimpinan situasional, menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan situasi dan tim. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu konseptual manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah kombinasi dari ilmu manajemen dan keterampilan kepemimpinan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola individu dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang konsep pertamanya itu perencanaan, menetapkan tujuan yang jelas dan menyampaikan visi kepada tim. Yang kedua, mengorganisasikan, mengatur tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengarahan, motivasi dan kepemimpinan tim agar bekerja sama. Terus ada yang keempat, pengawasan, menilai kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat yaitu tentang manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Kepemimpinan dan pengembangan organisasi saling terikat erat, yaitu beberapa poin kuncinya ada peran kepemimpinan dalam perusahaan. Kepemimpinan harus mampu mengelola perubahan dengan efektif, termasuk membangun struktur dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan baru. Terus ada keterampilan manajerial. Manajemen kepemimpinan mencakup keperencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus ada motivasi dan inovasi. Kepemimpinan yang baik tidak hanya mengatur, tetapi juga memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka, menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Terus ada adaptasi terhadap perubahan. Organisasi harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang eksternal seperti teknologi dan persaingan, di mana kepemimpinan yang efektif menjadi kunci. Terus ada pengembangan budaya organisasi. Kepemimpinan yang kuat membantu membangun budaya inovasi dan kolaborasi dalam organisasi yang penting untuk keberhasilan jangka panjang. Dengan demikian, manajemen kepemimpinan berperan penting dalam mendukung dan mengembangkan organisasi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. Baik, materi yang kelima itu ada kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk menuju pencapaian tujuan yang bersama. Ini lebih dari sekadar memberikan perintah. Kepemimpinan melibatkan komunikasi yang efektif, empati, dan dukungan terhadap anggota tim. Pemimpin yang baik bisa mengendalikan potensi individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Secara umum, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara kepemimpinan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kepemimpinan transformasional dan transaksional, memberikan perspektif perbedaan tentang bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja. Terus ada inovasi. Inovasi adalah proses atau hasil penciptaan yang menghasilkan sesuatu yang baru dan perbedaan dari yang sudah ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi mencakup penemuan baru dalam bentuk produk, metode, dan memberikan nilai tambahan bagi masyarakat dan organisasi. Di sini kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja memiliki hubungan yang erat dalam konteks organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan yang
pada gilirannya berdampak positif pada kinerja mereka. Kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang mampu memotivasi dengan menginspirasi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, yang berkontribusi pada meningkatkan kinerja. Gaya kepemimpinan seperti demokratis dan transformasional cenderung meningkatkan motivasi pegawai, sedangkan gaya otoriter dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja. Hubungan positif. Terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Kepemimpinan yang baik mempengaruhi perilaku kerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen kepemimpinan yang baik sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan perilaku kerja dalam organisasi. Selanjutnya, materi yang ke-6 tentang tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Di tahun 2024 mencakup beberapa elemen kunci kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan berfokus pada kesejahteraan. Kepemimpinan diharapkan memperhatikan kesejahteraan mental dan kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kepuasan kerja, terus inklusif dan diversitas. Fokus pada keberagaman dalam tim menjadi penting. Dengan pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung semua individu. Terus ada dukungan teknologi AI. Kepemimpinan perlu memanfaat kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan, menjadikan alat bantu dalam strategi manajemen. Terus ada kepemimpinan berbasis manusia. Hubungan interpersonal yang kuat antara kepemimpinan dan tim menjadi prioritas dengan fokus pada empati dan keterlibatan karyawan. Kemampuan negosiasi. Pemimpin harus menjadi negosiasi yang handal, mampu menyikapi isu-isu kompleks di lingkungan kerja dengan baik. Tren ini menunjukkan bahwa kepemimpinan modern harus adaptif dan inklusif, terus berorientasi pada kesejahteraan untuk mencapai keberhasilan organisasi yang berkelanjutan. Itu saja materi yang ke-6. Selanjutnya materi yang ke-7. Materi yang terakhir yaitu tentang strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan adalah pendekatan yang dirancang untuk memimpin dan mengelola tim secara efektif demi mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi metode yang dapat memotivasi anggota tim serta mengarahkan mereka menuju kesuksesan bersama. Komponen utamanya itu ada visi dan misi. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan kepada tim untuk menciptakan fokus bersama. Terus ada pemahaman anggota tim, memahami kekuatan dan kelemahan anggota tim, membantu dalam perencanaan strategi yang sesuai. Yang terakhir ada pengelolaan perubahan. Strategi kepemimpinan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan dan tantangan yang dihadapi organisasi. Kepemimpinan strategis berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan berkolaborasi. Sekian video ulasan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.